Selain Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, ungkapan terima kasih kepada para pengguna jasa di Kota Kediri juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Heru Prayitno. Jadi ini adalah bentuk apresiasi dari Bea Cukai terhadap Bapak Ibu sekalian yang sudah kami coba layani dengan baik, kemudian mengapresiasi kami. Tadi saya lihat ada angka survei layanan itu tahun ini agak turun ya. Jadi 2017 itu kita punya poin 5 dari skala 5. Tadi saya lihat ada 4,96 dari skala 5, terus sedikit. Tapi saya kira itu tidak apa-apa karena masih di atas rata-rata capaian nasional di wilayah seluruh kantor-kantor Bea Cukai. Kediri itu adalah satu kantor yang menjadi kebanggaan Kanwil Jatim 2 ya. Jadi kantor Kediri ini pertama kali meraih sebagai kantor terbaik, kemudian mendapat status WBK dan WBBM. Betul Pak Suryana ya? Dan di Indonesia yang pertama kali memperoleh predikat itu adalah Kediri. Ya, terima kasih tentunya Pak Suryana dengan seluruh krunya telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu ke depan kami minta untuk disupport, dibantu. Jangan lagi nanti kita digoda-goda lagi dengan supaya oh gitu ya, gitu Pak Suryana, betul. Jadi kalau dibandingkan dengan Malang, Pak, memang situasinya agak sedikit berbeda, gitu ya. Mungkin bukan sedikit juga, agak banyak juga. Kalau di Kediri, Kediri punya satu stakeholder yang menyumbang pendapatan cukai yang paling besar, kan gitu. Tapi Bu Wali, barangkali kalau gudang garam nanti agak menurun, agak repot juga gitu ya. Karena yang saya baca di beberapa sumber itu kurang lebih ada 35.000 lebih karyawan di gudang garam. Dan Kediri itu capaiannya terbesar kedua untuk cukai setelah Malang. Jadi kalau digabung Malang dengan Kediri itu kedua terbesar setelah Jatim 1 penghasilan untuk yang cukainya. Jadi kita di Jatim 2 itu naik peringkat. Sebelumnya nomor 1 itu Jatim 1, nomor 2 Jateng DIY, baru nomor 3 Jatim 2. Sekarang Jatim 1, Jatim 2, baru Jateng DIY. Mungkin ke depan bukan award untuk Bapak Ibu sekalian, atau masih ada award untuk Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada award untuk pegawai yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu perlu juga, karena sehingga dia nanti bisa jadi contoh benchmark kita bahwa pegawai inilah yang perlu ditularkan ilmunya sehingga kita terus bisa melayani dengan baik. Wakil Wali Kota Kediri, Lilik Muhibah, dalam sambutannya juga turut mengucapkan terima kasih kepada para penerima penghargaan ketaatan dan ketertibannya sebagai pengguna jasa bea cukai. Saya dapat laporan bahwa ada 12 kategori yang insya Allah menerima penghargaan pada hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas capaian terbaiknya, dan juga mengucapkan terima kasih atas ketaatan dan ketertibannya sebagai pengguna jasa bea cukai. Penghargaan ini hanyalah sebuah bonus, tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja pada ke depan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Suryana maupun Bapak dari Kanwil tadi, bahwa kita sudah betul-betul care, kita sudah betul-betul bisa kerjasama yang baik antara sesama kantor bea dan cukai.
Bapak Ibu yang saya hormati, ekonomi Kota Kediri ini sudah tumbuh sebesar 5,14%. Sejalan dengan hal tersebut, penerimaan KPPBJ tipe Madya cabang Kediri juga mengalami peningkatan sebesar 8,86 dari biaya masuk dan cukai pada tahun 2018. Alhamdulillah ini suatu kemajuan karena di era 2014 ini banyak para milenial yang sudah bisa bersama-sama untuk bagaimana bukalapak dan bisnis yang semacam itu, sehingga Kota Kediri ini kalau penduduknya cuma 300.000, tapi kalau siang sampai sore ini yang berlalu lalang di Kota Kediri mencapai 2 juta. Ada yang mungkin hanya belanja, ada yang mungkin hanya lihat-lihat jalan-jalan, apalagi setelah ada jembatan Blanjangan baru. Ini mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dengan jumlah realisasi penerimaan yang lebih dari 18 triliun, ini merupakan sebuah angka yang cukup besar. Namun bila dibandingkan kota yang memiliki industri yang lebih merusak alam seperti pertambangan, kota dengan industri tembakau seperti Kediri mendapat porsi yang jauh lebih kecil daripada penerimaan negara. Itu kenyataan. Kemudian pada tahun 2018, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT Kota Kediri ada mendapat hasil 60 miliar. Dan angka ini cukup kecil bisa dibandingkan dengan penerimaan KPPBJ tipe Kediri.